Puji Tuhan, Shalom saudara. Jumpa lagi dalam YouTube channel Relon Star. Saya senang bisa menjumpai Anda kembali lewat channel YouTube saya. Nah, saat ini saya rindu untuk kembali membagikan sesuatu yang luar biasa kepada Anda semua. Message yang dari Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Nah, ayat ini adalah one of my favorite, salah satu ayat favorit saya saudara, apalagi ketika saya masih di dunia kerja. Inilah ayat yang saya pegang ketika saya akan melakukan interview atau wawancara kerja. Apa yang menjadi rahasia Tuhan? Ayo kita baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Oke, saya akan membacakan buat saudara. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat yang keempat, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah saudara, saat ini saya ingin membagikan ada dua kontras. Yaitu yang pertama adalah jalan orang benar, kemudian jalan orang fasik. Nah, pemazmur Daud membagikan dalam Mazmur pasal 1 ini ada dua pilihan dalam kehidupan. Dan tentunya dalam setiap kehidupan kita ada pilihan. Betul? Saudara mau pilih A atau B? Saudara mau pilih hitam atau putih? Ketika bangun tidur saja kita sudah diperhadapkan dengan pilihan. Mau langsung bangun atau mau selimutan lagi? Mau langsung mandi atau kita mau buka handphone? Iya, seperti itu bukan? Setiap pagi, setiap hari kita selalu dihadapkan dengan pilihan. Dan saat ini juga pemazmur menghadapkan Anda pada dua pilihan jalan, yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Yang pertama, jalan orang benar. Apa rahasianya? Di sini disebutkan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa yang menjadi profit atau keuntungan ketika kita melakukan jalan orang benar? Yaitu di ayat ketiga. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Berapa banyak di sini kalau saya bertanya siapa yang mau berhasil? Tentu semua pasti tunjuk tangan. Betul? Ya, setiap kita pasti memiliki keinginan untuk menjadi orang yang berhasil. Nah, inilah rambu-rambu atau pedoman yang ditunjukkan oleh pemazmur Daud dalam Mazmur ini. Bagaimana kita mau menjadi orang yang selalu berhasil. Bukan saja satu hal saja yang dilakukan berhasil, tetapi ayat ketiga yang B, di situ dikatakan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Nah saudara, apa yang menjadi pedoman supaya kita meraih keberhasilan? Yaitu berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, berjalan menurut nasihat orang fasik itu seperti apa saudara? Nah, kalau saudara misalnya ada di dunia kerja, saudara bekerja, dan saudara dalam lingkungan Anda itu adalah orang-orang fasik, mereka melakukan kecurangan ketika bekerja, mereka menghalalkan segala cara untuk mereka dapat meraih keberhasilan sampai on the top. Nah, saudara jangan ikuti seperti itu. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Misalnya saudara ingin dipromosikan dalam suatu jabatan, tetapi
saudara mengikuti nasihat orang fasik, udah kamu jilat aja bos, atau main suap sehingga kamu bisa melakukan pencapaian yang spektakuler. Nah, saudara, tidak seperti itu jalan menuju keberhasilan yang akan dilalui oleh orang benar. Tidak seperti itu, saudara. Tetapi kalaupun saudara berjalan dan melakukan hal yang lurus-lurus aja, saudara tidak melakukan suap, tidak melakukan kecurangan, saudara tidak menjatuhkan orang lain untuk naik on the top, nah saudara sedang berdiri di jalan orang benar. Tuhan sangat murka ketika kita berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, kemudian yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya apakah Ibu Relon dengan kita menjadi orang benar, kita menjadi eksklusif? Menurut saya, sometimes eksklusif juga diperlukan. Betul? Tapi bukankah kita harus menjadi terang dan garam di dunia ini? Betul, kalau Anda kuat. Tapi kalau Anda sendiri secara personality, secara karakter Anda masih lemah, dan kemudian kita kumpul-kumpul dengan orang berdosa, saudara masuk ke pub, saudara masuk ke Holy Wings, saudara masuk ke bar dan kumpul-kumpul dengan orang berdosa dan mulai ditawarkan ini itu, mulai ikut minum-minum, mulai ikut ditawarkan perempuan. Apakah itu yang Tuhan inginkan? No, tidak, saudara. Sometimes, karena itu saya memberikan statement, sometimes untuk menjadi eksklusif itu perlu. Kita perlu menjadi garam dan terang. Ya, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau saudara tipe orang yang memang teguh, berdiri teguh, saudara tidak gampang tergoyahkan, oke, fine, jalan. Tetapi kalau Anda tahu ada lemah di situ, dan saudara kumpul-kumpul berdiri di jalan orang berdosa, saudara punya komunitas atau lingkungan yang terdiri dari orang-orang yang melakukan dosa, dan saudara masuk di sana dengan tujuan ingin menjadi garam atau terang. Tapi kalau Anda lemah, kalau Anda tidak punya benteng pertahanan yang kuat, maka Anda yang akan tergerus. Oke, sebaiknya hindari. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Karena ingat, iblis tahu kelemahan kita. More than we know about ourselves. Lebih dari kita tahu tentang diri kita sendiri. Iblis tahu apa ini yang menjadi celah-celah dari orang benar ini, sehingga kita bisa distraction, bisa kalah oleh distraction, hal-hal yang iblis susupi dalam kehidupan kita. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kemudian yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Wow, pencemooh itu seperti apa ya, Bu Relon ya? Pencemooh itu kira-kira seperti inilah, saudara ya. Kumpulan misalnya emak-emak atau ibu-ibu, kalau udah kumpul, udah tahu belum? Si ini, si ibu ini, nah, seperti itulah. Itu mungkin ya, maybe itu adalah kumpulan pencemooh. Tapi kalau saudara berdiri masuk dalam kumpulan komunitas orang yang positive vibes, cara berpikirnya positif, itu nggak akan pernah isinya ngomongin orang. Orang-orang yang produktif, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, ketika bertemu dengan orang sukses lainnya, yang dibicarakan adalah karya, ide-ide, gagasan. Kita mau bangun bisnis apa ya? Kita mau lakukan apa ya di pandemik ini yang bisa menggongkan satu pencapaian atau omset yang baik? Betul? Orang sukses, ketika bertemu dengan orang sukses, isinya nggak akan membicarakan orang lain atau negatif, hal-hal negatif. Tetapi isinya adalah karya, gagasan, ide, apa yang kita bisa hasilkan di masa pandemik ini, apa yang bisa kita karyakan di masa pandemik ini, sesuatu yang produktif. Ini yang dimaksud tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saudara bukan hanya membaca firman. Nah, seperti Daniel, dia berdoa 3 kali sehari, sehingga firman itu merema 3 kali sehari, saudara.
Saudara merenungkan firman Tuhan berapa kali dalam satu hari? Kebanyakan nonton atau masukin hal-hal yang lainnya bukan? Selain dari firman Tuhan. Kalau saudara mau ada dalam jalan orang benar, kesukaan kita ialah Taurat Tuhan.